Ampas tahu kun. Oh. Ampas kedelai. Ampas kedelai. Kekuatannya pirang dina ampas kedelai iki? Selama tertutup nggak akan basi, nggak akan busuk. Yang penting tertutup. Maka terbuka ya. Silas itu hasil dari fermentasi yang menurut saya ya. Silas apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para peternak Indonesia dimanapun berada, hari ini saya akan menanyakan ya pada peternak muda, dan beliau juga punya aktivitas sehari-hari sebagai pengajar atau guru. Tapi ternyata sudah menjalani ternak ini, ternak kambing ini atau domba kambing ya, ternak kambing ini sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun lamanya. Jadi punya pengalaman banyak lah tentang ternak ini. Nah, banyak juga teman-teman para peternak itu menanyakan ya tentang khususnya ini yang fermentasi. Ini banyak yang menanyakan tentang fermentasi. Tapi alangkah baiknya juga kita menanyakan hal-hal lain tentang ternak ini. Nah, seperti ini nih Pak tentang fermentasi itu bisa diceritakan seperti apa gitu? Maksudnya pakan fermentasi untuk ternak itu seperti apa? Fermentasi itu kalau berdasarkan pengalaman saya, bagi peternak yang memang spesialisasinya ke pedaging itu lebih cocok, karena memang dengan pakan fermentasi ini didorong si ternak ini untuk dapat menghasilkan pertumbuhan daging yang lebih cepat ketimbang dengan pakan yang tradisional lah. Jadi makanya di samping itu juga bisa mengurangi kebutuhan waktu. Biasanya kan peternak kita itu identik dengan yang namanya ternak pasti ngarit. Dengan fermentasi ini kita bisa katakan istilah ngaritnya itu hanya sebulan sekali ya, atau seminggu sekali, bisa kita atur ritme ngarit itu, dalam tanda kutip ngaritnya dengan fermentasi itu. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam fermentasi itu tidak jauh dari lingkungan sekitar kita. Bisa menggunakan pelepah pisang atau gedebok pisang itu. Bisa juga eceng gondok, bisa juga rumput sisa dari ternak-ternak yang lain gitu, peternak yang lain. Saya kira itu kenapa saya di samping aktivitas rutin di sekolah, sisa waktu saya manfaatkan untuk beternak dengan tanpa mengurangi produktivitas saya di dunia pendidikan. Saya kira itu. Oke, jadi sebenarnya fermentasi itu atau pakan fermentasi ini lebih tepatnya untuk penggemukan gitu ya? Iya, penggemukan. Soalnya juga ada yang menanyakan, Pak, bagaimana sih pakan fermentasi ini untuk breeding gitu? Itu apakah memang boleh atau seperti apa sebenarnya untuk fermentasi? Saya secara pribadi pernah mencoba fermentasi ini. Saya kasihkan ke kambing yang memang saya peruntukan untuk breeding gitu, untuk pembibitan. Setelah 1 bulan saya kasih fermentasi full tanpa hijauan lain, hasilnya kurang bagus. Pertumbuhan janin ya, ketika keluar itu setelah 1 bulan full difermentasi, kemudian melahirkan, itu dalam kondisi bayi si kambing itu dalam kondisi prematur, belum siap. Maka saya sarankan kepada peternak dimanapun, kalau untuk fermentasi ini lebih cocok ya, lebih cocok dengan pedaging gitu, bukan untuk breeding, karena mungkin
gas yang terkandung dalam fermentasi itu tinggi, sehingga bagi pertumbuhan janin kurang bagus untuk untuk kambing yang pembibitan gitu. Oh iya, dalam proses fermentasi itu berapa lama sih sebenarnya pakan yang difermentasi itu diberikan ke kambing atau domba itu? Kalau Berdasarkan saya ikut pelatihan dulu ketika saya bergabung dengan SOC, itu dengan konsep yang seperti ini itu bisa 1 kali 24 jam bisa dikonsumsi. Saya kurang tahu kalau konsep yang lain ya, formula-formula yang lain, barangkali ada perbedaan. Saya dulu pertama kali bikin fermentasi itu bahan dasarnya gedebok pisang campur dengan bekatul, dedak lembut gitu. Terus kemudian E4 dan SOC. Sekarang karena saya sudah tidak lagi tergabung di SOC gitu, saya pengen mandiri, saya pakai E4. Pembangkit itu bakterinya tuh, pakainya E4 cukup, dan hasilnya saya udah beberapa kali dengan menggunakan formula itu lumayan bagus, berhasil gitu untuk fermentasinya ya. Apa saja jenis-jenis bahan yang bisa untuk difermentasikan buat ternak itu, apa saja? Ya bahan dasarnya kan itu gedebok pisang kalau ada, kalau nggak ada bisa menggunakan eceng gondok, dan saya kira di Indramayu lumayan produktif eceng gondok itu. Di setiap ada sungai pasti di situ eceng gondok tumbuh subur. Kayak di sekitar sini ini sepanjang tahun itu nggak akan pernah habis eceng gondok. Maka saya lebih cenderung menggunakan eceng gondok. Selain memang eceng itu menjadi gulma bagi petani gitu, mengganggu irigasi juga. Nah, saya manfaatkan itu yang jadi sumber kendala bagi petani, bahkan bagi saya, bagi peternak itu menjadi alternatif pilihan pakan ternak. Kalau yang lain mungkin saya belum pernah praktek, kayak rumput atau alang-alang atau jerami, itu sebenarnya bisa saja jerami itu. Kayak dulu ketika si Iqbal ikut pelatihan di Kerasak itu pakainya jerami. Tapi jerami basah atau jerami kering? Jerami kering. Itu. Selain itu ya ada bekatul atau dedak lembut gitu ya. Dedak lembut. Ya, nanti setelah digiling eceng itu kemudian dicampur. Lebih baik ditiriskan dulu biar kandungan airnya berkurang gitu. Kalau langsung dicampur, diaduk, nanti kondisinya terlalu basah. Oh, berarti misalnya habis dicacah itu dijemur ya dulu. Ditiriskan lah, jemur, diangin-anginkan gitu. Karena saya pernah langsung habis ngiling itu langsung saya campur, hasilnya itu terlalu basah. Kandungan airnya mungkin masih terlalu banyak karena langsung dari sungai saya ambil, saya masukkan ke mesin penggilikan. Terus ya itu tadi formulanya E4 sama poot. Molase itu ya? Ya, molase itu. Eceng gondok, E4, dedak, sama molase ya. Kalau perbandingannya berapa itu? Saya misalkan satu tong ini ya? Satu drum itu paling ya dikira-kirakan saja lah kalau eceng gondoknya mah. Cuman bekatulnya paling 20 kiloan lah. Bekatul 20 kilo. Iya. Ukuran drum yang 100 liter itu. 100 liter ya? Iya. 100 liter, bekatulnya 20 kilo. Terus E4-nya paling 5 tutup. 5 tutup. Sama itu molase atau poot, orang sini bilang. Pootnya paling ya 2 gelas aqua gelas itu. Untuk ukuran drum 100 liter ya? Iya. 100 liter itu bahan dasarnya berarti eceng gondok. Eceng gondok berapa banyak? Berapa ya? Paling kalau saya ambil berapa meter ya? Separuh lah. Separuh dari luas
kolam itu separuhnya kemarin saya giling itu saya iya saya sebarin supaya berkembang gitu, nggak numpuk satu lokasi. Itu 1 bulan bisa tumbuh lagi, lebat lagi. Selain itu juga barangkali ini sifatnya apa ya, sifatnya sekunder lah, sunnah gitu, tergantung di lingkungan sekitar. Saya memanfaatkan sebelum dikasih makan ke ternak itu, fermentasian itu saya campur dengan ampas. Ampas kedelai bisa, ampas tahu juga bisa, atau kulit kacang kedelai gitu. Iya, di ini ya biasanya di pabrik iya, kedelai pabrik kan kedelai. suka ada kulit arinya itu. Iya, kan? kulit Bisa. arinya itu. Biasanya di produsen tempe apa itu suka dibuangin Iya. kulit arinya tuh. Saya kira itu tidak mesti ya. Ketika memang pakai ampas kedelai atau ampas tahu, maka kebutuhan bekatul itu bisa dikurangi. Tapi ketika tidak ada itu, maka saya sarankan bekatulnya yang ditambahin, bisa sampai 30 kilo lah 1 drum. Lihat potensi yang ada di lingkungan kita saja. Kira-kira apa limbah yang memang katakanlah dibuang di masyarakat bisa kita manfaatkan. Nah, prosesnya tadi dicampurkan jadi satu kan? Iya. Ya setelah di ler gitu, disebar eceng itu, kemudian kita kasih bekatul, ditawur, kemudian kita aduk. Kalau saya setelah diaduk sekali, tawur lagi, sebar lagi bekatul gitu. Baru yang keduanya ini saya kasih tadi E4 poot sama air 1 ember. Satu ember yang berapa itu? 10. Jadi nanti air molase sama E4 itu dijadikan satu dulu di sini. Ya? Beberapa menit, 5 menit didiamkan setelah diaduk. Baru kemudian setelah campur tadi bekatul 2 kalinya, baru dikucurin. Campur lagi 5 gelas lah 1 kali proses itu. Nah, setelah tadi kemudian disimpan di dalam drum ini ya? Di dalam drum ukuran 100 liter ini. Saya sarankan ketika masukkan ke drum itu diinjak-injak. Oh, sampai padat? Iya, 1 kali pemerataan itu bekatul E4 poot itu sudah masuk, misalnya dapat 1/4-nya drum, kita injak-injak biar padat gitu, biar muatnya lebih banyak. Kalau nggak diinjak-injak butuh banyak tempat, sehingga kurang efektif. Nah, ada yang menanyakan setelah proses fermentasi itu di drum itu berapa lama katanya itu bisa diberikan ke ternak gitu. Biasanya berapa lama? 1 kali 24 jam bisa dikasihkan ke ternak. Oke, berarti tidak harus nunggu 1 minggu gitu. Enggak. Memang lebih lama lebih baik resepnya. Nah, kemudian ada yang bilang gini, apakah ketika membuat 1 drum ini itu bisa berapa lama bertahan dia itu di drum gitu, fermentasian itu berapa lama dia? Selama tempat itu tertutup, tidak ada udara yang masuk, itu bisa sampai puluhan tahun. Nah, misalkan ini kan 1 drum kan bisa untuk berkali-kali pakan kan ya? Iya. Nah, itu kan kebuka ketika dikasihkan itu. Iya. Nah, itu gimana? Apakah tidak basi? Enggak. Yang penting ketika sudah selesai ambil kita tutup lagi. Oh, iya. Ya hanya beberapa menit lah, beberapa detik mungkin terbuka itu, segera kita tutup lagi. Tutupnya yang kadang-kadang kan yang jadi basi kemudian jadi belatung itu biasanya karena terbuka, kita nggak terkontrol, misalnya plastiknya ada yang bolong, drumnya ada yang bolong, nanti bakteri itu hidupnya ya itu jadinya belatung. Ya. Bisa untuk berkali-kali dalam 1 drum itu ya untuk pakan. Kemudian 1 drum yang ukuran tadi ya 100 liter ini itu bisa untuk berapa ekor pakannya itu? Kalau yang saya praktekkan sekarang 2 bulan ini, 1
saya memang masih diberikan hijauan, sehingga satu drum itu bisa untuk 1 bulan dengan kapasitas ternak 5 ekor. Karena kalau malam masih dikasih hijauan. Tapi kalau full, saya kira mungkin butuh 2 drum untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan, 5 ekor.